ngaji teh jang. Ya aya qasidah. Ya Arhamar Rahimin jang. Qasidah Ya Arhamar Rahimin ke dia. Tadi udah maulidnya. Udah. Arhamar Rahimin. Ya jang. Kadia kan. Alhamdulillah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أرواح آبائي أمهاتي المحفوظين وآل بيتي وذرياتي والصحابة والسيد التابعين إخواني من الأنبياء المرسلين أرواح الملائكة جابر والشتات شو لله لهم الفاتحة. أرواح المؤمنين والمؤمنات أولياء سمدان مولانا شو لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك tarik sadayana anu di lapang. Ayo kita bersolawat salam di malam Jumat yang agung ini. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini dengan keagungan kekasih-Mu
Sayyidina Muhammad. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Rabb, dan dosa keluarga kami, orang tua kami, leluhur kami, guru-guru kami, murid-murid kami, saudara-saudara kami, dan segenap mukminin mukminat, muslimin muslimat ya Allah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم ya Allah, dengan keagungan kekasih-Mu Sayyiduna Muhammad, kabulkan segala hajat-hajat kami ya Rabb. Sampaikanlah kami kepada segala yang kami cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri rashfan minatiyami mauna ya Allah, dengan keagungan kekasih-Mu Sayyidina Muhammad, jagalah kami semua dan segenap mukminin mukminat dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah, dan juga dari kejahatan makhluk yang jahat. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi walam yudanuhu fi
karim maulai ya Allah, dengan keagungan kekasihmu Sayyidina Muhammad, tutupilah semua aib-aib kami di dunia dan di akhirat ya Rabb. Tanggunglah segala kezaliman kami kepada sesama makhlukmu ya Allah. Terimalah semua amal soleh kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Barang Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين. نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين.
سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين. يا رب استجب لنا يا الله. رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين.
واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Para jamaah yang mulia, sebelum masuk ke fase keilmuan dan nasihat dan juga doa, kita mari membiasakan membaca sholawat nariyah 11 kali. Kita memohon kepada Allah dengan sholawat salam kepada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, semoga segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Bareng semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمين يا رب العالمين اللهم بحق صلواتك وبركاتك ورحمتك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق صلواتنا وسلامنا عليه وعلى آله أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأصوله وفروعه وأن تعطينا ما سألنا وأن تستجيب لنا دعاءنا استجب لنا يا الله دعاءنا استجب لنا يا الله دعاءنا
استجب لنا يا الله دعانا بحق حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa salamah wa sa'adah wa karamah. Walhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa ala ni'matil quran wa sunnati sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ala ni'mati wujudi habibihi wa nabihi wa rasulihi sayyidina wa maulana Muhammad wa miladihi fi hadzal alam wa bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ala an ja'alana min ummati habibihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillah ala jami'i ni'amih wa minani allati la tuhsa wa la tustaqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallahu usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu di itu katingali henteu ieu Bu ya. Apa ingan nunutan atuh. Bu ya rek nangtung. Awas katingali nununutan ayeuna teh dia. Alhamdulillah. Sing kahalangan ke dia katingali tah. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, terkhusus bangsa Indonesia tercinta, semua jajaran anak-anak bangsa yang sangat dihormati, dari mulai pemerintahnya sampai rakyatnya, ulamanya dan juga para santrinya dan jamaahnya dan umatnya, para ekonomnya dan juga para agnianya dan juga para masakinnya, semua level, saudara-saudara yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan. Alhamdulillah, di malam yang agung, malam Jumat, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kegiatan yang Allah perintahkan, dalam kegiatan yang Allah cintai, dalam kegiatan yang Allah ridhai, yang Allah sayangi, yang Allah ganjar.
dengan ganjaran yang sungguh sangat luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan segala anugerah-anugerah Allah tersebut. Dan Allah menghujankan ampunan kepada siapapun yang hadir dalam majlis ilmunya dan majlis zikir kepadanya. Dan majlis salawat salam kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenikmatan demi kenikmatan, anugerah demi anugerah Allah curahkan kepada kita semuanya dan kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, dan dengan dikaruniai iman oleh Allah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita, dan dikaruniai hidayah dan taufik dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah dan dalam menjalankan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada siapapun yang harus ditaati, yang diperintahkan oleh Allah harus ditaati. Ini semua merupakan anugerah yang sangat hebat sekali, yang tak terhingga. Dan kita semua oleh Allah dijadikan umat baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita mendapatkan ajaran Allah yang sempurna, ajaran Islam yang sempurna melalui junjungan kita Rasul terakhir, Nabi teragung, imam semua Nabi dan Rasul, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup seluruh Nabi dan seluruh Rasul, yang Allah jadikan sebagai rahmat, yang Allah taburkan ke seluruh makhluknya, ke seluruh alam semesta, terkhusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita termasuk kelompok ini. Para jamaah yang mulia, salah satu yang wajib kita syukuri dari karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita lewat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajarannya. Ini salah satu anugerah. Yaitu Al-Quranul Karim. Yang lalu selanjutnya ini Al-Quran diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Quran ini oleh Nabi kita diajarkan kepada umat. Dan Nabi tampil bukan hanya memberikan materi saja, materi Qur'aniyah saja. Lah, tidak. Tapi Nabi tampil juga memberi contoh dalam mempraktekkan pesan-pesan Allah dalam kehidupan. Nabi contohkan dengan sempurna, yang mana semua manusia, bahkan semua makhluk, tidak ada yang sanggup menyamai kesempurnaan pengabdian. Ingat, kesempurnaan pengabdian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya, kepada Allah. Dan semua makhluk tidak ada yang sanggup
menyamai dalam keilmuan kepada Allah dan keilmuan kepada makhluk Allah yang Allah ajarkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri menyatakan kepada para sahabat, pesan kepada semua umat manusia dan bangsa jin, dan Nabi mengatakan ini bukan sombong, bukan ujub, tapi Nabi mengatakan ini, menyatakan ini adalah tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Bagaimana yang Nabi katakan? Nabi mengatakan begini, ana a'lamukum billah wa atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Saya, kata Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling mengetahui kepada Allah ketimbang kalian, dan yang paling bertakwa kepada Allah ketimbang kalian, dan yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian. Artinya tidak ada yang ketakwaannya dari seluruh jumlah manusia, seluruh jumlah hamba-hamba Allah, termasuk bangsa jin dan termasuk juga malaikat Allah, yang ketakwaannya kepada Allah menyamai ketakwaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, yang menyamai keilmuannya, pengetahuannya, ma'rifatnya kepada Allah. Ingat, sebagaimana ma'rifat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Dan tidak ada yang sanggup menyamai rasa takut oleh Allah kepada rasa takutnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah jalla jalaluhu wahda. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipublikasikan kepada semua ahlul mala'ul a'la, yaitu makhluk-makhluk yang berada di alam-alam yang agung, yaitu para malaikat, para nabi, para rasul alaihimussalam, dan arwah-arwah suci. Allah mempublikasikan keunggulan kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke semuanya ahlul mala'ul a'la, yaitu tatkala Allah mengundang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelajahkan Nabi kita semuanya sallallahu alaihi wasallam ke berbagai alam, sampai kepada alam yang semua malaikat tidak ada yang bisa masuk ke alam tersebut. Hatta malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tidak mampu masuk ke alam tersebut, tidak mengenal alam tersebut, tidak tahu menau alam tersebut. Tapi Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke alam tersebut tanpa gaib, tanpa teman, tanpa penunjuk jalan. Masya Allah, sendirian. Ini bukti bahwa tidak ada makhluk yang paling luas pengetahuannya ke alam semesta kecuali Kangjeng Nabi Muhammad
Sehingga Nabi kita SAW dan dalam riwayatnya, beliau dalam menjelajahi alam yang Allah ciptakan sampai ke arasnya Allah, sampai ke keratonnya Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Yang mana arasnya Allah itu, aras itu adalah alam yang sangat agung, yang sangat luas, yang meliputi semua alam semesta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bayangkan coba, yang malaikat Jibril tidak bisa. Semua malaikat muqarrabin tidak ada yang bisa. Semua nabi dan rasul tidak ada yang bisa. Di samping tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu, tidak ada yang tahu semuanya. Allah. Tidak ada yang diberitahu oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Walaupun dengan jalan kasyaf, tapi Nabi kita bukan sekedar dikasih kasyaf, tapi Nabi kita masuk langsung ke alam tersebut dengan ruh dan jasadnya. Allah. Lalu dalam riwayat tersebut, baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dipertemukan dengannya. Oleh Allah diperlihatkan kepada zatnya. Ya, ini kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Ini adalah bukti dan ini adalah dalil tidak ada makhluk yang paling tahu kepada Allah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan hanya di kalangan manusia saja. Bukan hanya Nabi berbicara kepada para sahabat saja. Di level sahabat beliau sajalah. Ini dalilnya, ini buktinya. Kalau Nabi mengatakan bahwa aku adalah yang paling mengenal kepada Allah ketimbang kalian, jelas. Bukan cuma sahabat Nabi, tapi semua malaikat, semua Nabi dan Rasul. Siapa yang paling mengenal Allah? Siapa? Siapa yang paling mengenal Allah sampai melihat zat Allah sebelum wafatnya? Di mana semua nabi dan rasul dan malaikat dan semua mukminin mukminat nanti akan dikasih rizki oleh Allah, bisa melihat zat Allah ketika sudah hari kiamat tiba. Ketika sudah mati dulu semuanya. Ketika sudah dibangkitkan dari alam kuburnya. Masya Allah. Ketika sudah masuk ke surga, baru di situ ada rizki yang paling besar, derajat yang paling tinggi, nikmat yang paling puncak adalah dipertemukannya ahli surga oleh Allah kepada Allah. Diperlihatkannya ahli surga oleh Allah kepada zat Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Adapun sebelum mati, hatta nabi, hatta rasul, hatta malaikat, tidak ada yang ditakdirkan oleh Allah, yang diberi kemampuan, yang diberi izin oleh Allah untuk bisa melihat zat Allah kecuali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ada tong nunutan ketinggal itu dia. Masya Allah. Kita perlu tahu keagungan dan keunggulan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa apa yang Nabi katakan dohirnya di hadapan para sahabatnya seolah Nabi itu yang paling takwa di antara manusia, yakni dengan para sahabatnya. Seolah Nabi yang paling mengenal Allah dibanding dengan sahabatnya, karena Nabi saat itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tapi ternyata tidak hanya dengan para sahabatnya. Dalilnya adalah kejadian diisrakan dan dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas bahwa tidak ada makhluk yang paling mengenal Allah kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi kita mengatakan sifat-sifat Allah, beda dengan para nabi yang lain, beda dengan para rasul yang lain.
hanya sampai kepada puncaknya hukum akal. Ingat, hukum akal. Lalu melalui berita-berita dari Allah, wahyu dari Allah, tapi tidak melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Beda dengan baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau menyifati Allah, karena Nabi kita melihat zat Allah. Kalau Nabi menyifati arasy, menyifati kursinya, menyifati lauh mahfud dan kalamnya, kalau Nabi menyifati surga dan neraka, kalau Nabi menyifati alam langit dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh, ingat, bayangkan oleh kita tuh, ya, Nabi itu berbeda dengan para nabi dan para rasul yang lain. Jika menyifati, mensifati itu semua adalah dengan apa? Adalah dengan wahyu, ya. Adalah melalui berita dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, bahwa surga itu begini, neraka begini, aras begini, alam ini gini, kecuali Sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang alam, beliau mengatakan itu, dan dari hasil beliau melihat sendiri. Dari hasil beliau melihat sendiri. Jadi bitoriqir ru'yah, dengan jalan melihat, bukan bitoriqis sima', dengan jalan mendengar, yakni wahyu, lah, tapi bitoriqir ru'yah. Masya Allah. Maka segala ilmu pengetahuan, ingat, yang Nabi ajarkan kepada kita umatnya, itu levelnya menjadi paling tinggi levelnya. Karena nabinya kalau berbicara itu, kan, bukan menurut berita dari Allah, bukan sekedar itu, tapi saya diperlihatkan oleh Allah kepada Allah. Saya diperlihatkan oleh Allah kepada arasy-Nya Allah. Saya diperlihatkan oleh Allah kepada surganya, kepada nerakanya, kepada alam langit, kepada itu, kepada ini. Itulah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semuanya harus bersyukur kepada Allah, mendapatkan curahan ilmu Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah dari beliau melalui para ulama-ulama terpercaya sampailah ke guru-guru kita. Lalu kita mendengar dan menyimak dari lisan guru-guru kita yang pada hakikatnya ini adalah ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang Allah perlihatkan dan persaksikan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menjadi sebab umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik adalah karena segala ajaran yang Nabi ajarkan kepada umatnya itu tadinya dengan cara yang levelnya paling tinggi. Mengajarkan tauhid, nabinya melihat Allah. Coba bayangkan, kan? Mengajarkan tentang bagaimana surga neraka, Nabi melihat sendiri. Kan? Coba, Nabi mengatakan tentang langit, di langit ada ini, 1, 2, 3, itu dalam hadis begitu luas sekali dalam hadisnya, kan? Karena Nabi melihat sendiri. Kan Nabi masuk ke alam itu. Bukan sekedar kasyaf nabinya di dunia lalu dikasih keterbukaan melihat alam-alam tersebut, lah. Atau hanya wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, lah. Makanya keilmuan pengetahuan yang Allah ajarkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad jauh melebihi keilmuan yang Allah ajarkan kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Catat itu, ya. Catat itu. Makanya tidak benar
kalau ada pendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muridnya malaikat Jibril alaihissalam, bahwa malaikat Jibril alaihissalam sebagai gurunya Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan gurunya para rasul-rasul yang lainnya, karena malaikat Jibril lah yang mengajarkan wahyu Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada beliau-beliau semua. Lah, ini pemikiran yang sesat. Ini pemikiran yang ditolak oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di muka bumi ini. Lah, posisi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam adalah memberikan keilmuan wahyu dari Allah, tugas dari Allah menyampaikan surat kepada kekasih-kekasihnya, kepada rasul-rasulnya. Bukan berarti malaikat Jibril ditugaskan sebagai guru bagi para nabi dan para rasulnya. Lah, ini hanya membawa surat. Makanya ulama mengatakan posisi malaikat Jibril nisbat kepada para rasul ibarat pak pos yang ditugaskan oleh pemimpin tertinggi membawa surat agar disampaikan kepada yang dimaksud utusan-utusan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa keilmuan yang Allah berikan kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua jalur. Satu, ada yang dari jalur malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kedua, ada yang jalur langsung dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka ketika Nabi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diundang ke alam, yang di alam tersebut Nabi kita diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya, yakni zat Allah. Nabi kita diperdengarkan oleh Allah kepada firman-Nya, yakni firman Allah. Nabi kita mendapatkan keilmuan, Nabi kita mendapatkan ilham secara langsung dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam boro-boro bisa menemani baginda Nabi untuk bertemu dengan Allah, untuk masuk ke alam tersebut pun malaikat Jibril tidak ada kemampuan, tidak ada izin dari Allah Ta'ala, bahkan tidak dikasih tahu oleh Allah tentang alam tersebut. Lalu ilmu apa yang Allah berikan kepada Nabi kita, yang malaikat Jibril pun tidak mengenalnya? Allah. Ini adalah kebanggaan bagi kita semuanya, umat baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah memilih kita menjadi umat kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anugerah yang paling besar dari deretan anugerah diantaranya adalah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semuanya dalam hidup ini harus terus berjuang untuk bisa mengambil ajarannya Kangjeng Nabi, ilmu Kangjeng Nabi. Bagaimana niat-niat yang Nabi ajarkan, bagaimana akhlak mulia yang Nabi ajarkan, bagaimana amal-amal soleh yang Nabi ajarkan, bagaimana ucapan-ucapan yang baik yang Nabi ajarkan, bagaimana cara bergaul antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama makhluknya Allah. Ini adalah anugerah yang termahal. Ini anugerah yang tertinggi. Siapa yang bisa mengambil ilmu ini dan bisa mengamalkannya, subhanallah, dia akan mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda. Oleh sebab itulah kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terus menimba ilmu dari ulama-ulama Allah, agar terus hadir di majlis-majlis ilmunya Allah bersama ulama-ulama Allah,
agar terus menghafal, memahami ilmu Allah, selanjutnya mengamalkannya setahap demi setahap, lalu selanjutnya mengajarkan kembali ilmu ini kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Itulah garapan hidup yang paling agung. Garapan hidup yang paling agung itu adalah hari-hari kita bisa mengambil ilmu Allah, dimasukkan ke dalam hati kita. Lalu garapan hidup yang paling agung setelah itu mengamalkan ilmu Allah. Lalu garapan yang agung yang ketiga adalah menyebarkan ilmu Allah kepada yang lain. Maka kita semua wajib bersyukur, para ahli-ahli pengajian MTB, bahwa kita punya program dalam sebulan minimal 2 kali kita duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, menyerap ilmu Allah. Lalu kita terus hari-hari kita belajar mengamalkan ilmu Allah tersebut. Dan kita sedikit-sedikit kita mengajarkan ilmu Allah ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Inilah garapan hidup yang paling agung di sisi Allah. Ingat, inilah garapan hidup yang paling istimewa di sisi Allah. Dan juga dalam hal itulah kematian manusia menjadi kematian teragung. Ketika mati sedang mencari ilmu, ketika mati sedang beramal, sedang ibadah, ketika mati sedang berdakwah, sedang menyebarkan ilmu ini. Maka usahakan penuhi hari-hari kita dengan salah satu yang 3 ini. Penuhi dengan apa? Mencari ilmu. Tidak bisa hadir langsung, sekarang bisa lewat apa? Streaming, gitu kan? Lumayan ya. Itu untuk kelas rengkot. Untuk kelas apa? Rengkot, lumayan. Karena kita umpamanya lagi sibuk dan sebagainya. Yes, itu. Ayo streaming, dengarkan. Walaupun sambil kerja, ya, dengarkan oleh kita, ya. Nah, lalu juga yang kedua, ya, kita mati dalam keadaan beramal, dalam keadaan sholat, saum, atau dalam keadaan zakat, haji, dalam keadaan baca Quran, baca sholawat, berzikir, dalam keadaan apa saja yang disebut amal soleh, ya. Nah, yang ketiga, ya, dalam keadaan apa? Berdakwah, ya, memberikan keilmuan, memberikan nasihat, itu. Ketika sakaratul maut tiba, catat tuh ya. Ketika sakaratul maut tiba, yang disebut husnul khotimah level tertinggi itu, yaitu ketika kita dalam medan yang 3 ini. Ya. Kita sakaratul maut sedang mendengarkan sedang mendengarkan nasihat, sedang mendengarkan tausiah ya dari Allah yang ditausiahkan oleh ulama. Maka di sini ada perintahan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum, talqini, ya, itu yang mau meninggal dunia. Talqini, ditalkin. Ya, ditalkin. Sudah tidak bisa mengucapkan ditalkin, ya, minimal hatinya bisa mengikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, biar terdengar oleh yang sedang sakaratul maut. Kalau lisannya masih mampu mengucapkan kalimat tersebut lalu meninggal dunia, alhamdulillah, itu luar biasa. Husnul khotimah yang sangat tinggi levelnya. Kalau lisannya tidak mengucapkan, hatinya minimal bisa mengikuti mengucapkan kalimat itu.
Ya, itu adalah husnul khotimah yang luar biasa. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena sedang mengaji. Karena itu pangna kudu ditalkinan teh mun urang ayeuna nu sakaratna batur nalkinan ka urang didengekeun jadi urang teh keur naon harti teh. Keur ngaji urang teh harita teh. Sedang mencari ilmu, sedang memahami ilmu, gitu kan? Sedang menimba ilmu, menerima ilmu, sedang menerima nasihat-nasihat, sedang menerima ini peringatan-peringatan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Paham? Maka yang menalkininya mendapat pahala besar, yang ditalkininya juga mendapatkan pahala besar. Ketika meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, subhanallah, dosa diampuni semuanya. Derajatnya ditinggikan. Ya, sebanyak apapun dosanya, kalau ketika mati mengucapkan la ilaha illallah, diampuni semua dosanya oleh Allah. Seperti yang tidak berdosa sama sekali. Ada seorang sahabat, ketika Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ada seorang sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, walaupun orang tersebut dia itu pernah berzina dan juga pernah maling. Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saraq, walaupun dia pernah berzina dan pernah maling. Allah. Ada lagi seorang sahabat lagi ingin lebih menguatkan lagi, ya. Beliau menghadap Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, walaupun dia itu pernah berzina dan pernah maling. Nabi menjawab lagi yang kedua dengan jawaban yang sama, wa in zana wa in saraq, walaupun dia pernah berzina dan pernah maling. Seorang sahabat lagi penasaran untuk menguatkan yang ketiga kalinya. Nista, maja, utama, kan? Bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, walaupun dia itu pernah zina dan pernah maling. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, wa in zana wa in saraq, walaupun dia pernah berzina dan pernah maling. Subhanallah. Subhanallah. Maka para ulama menghimbau kepada kita, mengajarkan kepada kita agar membasahi lisan kita dengan kalimat tersebut. Hari-hari kita agar sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para ulama-ulama mengajarkan itu, ada yang wirid la ilaha illallahnya itu ratusan ribu kali di hari-harinya. Bukan hanya 1000, 2000. Ada yang dari tahap awal begitu beres sholat la ilaha illallah baca 165, itulah thariqah Qadiriyah. Itulah ajarannya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul ali. Gak boleh kurang dari 165. Beres salam-salam, ya, setelah istighfar, setelah biasa subhanallah 33, alhamdulillah 13, Allahu akbar 33, tambah Allah akbar kabirannya jadi 34, jadi semuanya jadi 100. Lalu baca la ilaha illallah berapa? 165. Itu bagi yang tahap belajar, ya. Bagi yang tahap belajar jangan sampai kurang dari situ. Dawamkan terus, walaupun sambil jalan, ya. Nanti naik, ya. Naik kepada berapa? Kepada 1000. Ya. Naik lagi, ya. Sampai puluhan ribu, ya. Sampai ratusan ribu. Itu hari-harinya. Kalau kita menelaah bagaimana amalan leluhur-leluhur kita yang agung, para wali-wali, ya, yang karomahnya luar biasa, amalannya adalah dawamnya berzikir. Basahnya lisan
dengan zikrullah. Ingat, basahnya lisan dengan zikrullah. Ada yang dengan memegang tasbih, ya, dihitung, kan? Ada yang memang menghitungnya dengan tangan, dengan jari-jari tangan seperti ini, ya. Ada yang tidak memakai hitungan, lepas hitungan. Tuh, macam-macam torikoh, macam-macam cara. Masya Allah. Ya. Untuk apa ini kita supaya orang kudu terus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping untuk terus menambah pahala kelak dan keberkahan rahmat yang tiada henti. Setiap satu kalimat zikir, setiap rahmat turun, setiap keberkahan turun, setiap ampunan turun, setiap derajat naik, ya, derajat kita naik. Dan juga agar menjadi kebiasaan hati kita dan lisan kita, sehingga ketika nanti ruh akan keluar, kapanpun dan dimanapun, hati sudah terbiasa pada zikir. Lisan sudah terbiasa pada zikir. Kalau bisa sampai berzikir di saat ruh keluar, wah udah. Itu luar biasa itu. Masya Allah, tabarakallah, ya. Masya Allah, tabarakallah. Allah, itulah husnul khotimah yang paling tinggi, Semoga Allah memberikan rizki kepada kita, ya, dalam hidup, hati dan lisan penuh dengan zikir. Ketika mati, hati dan lisan sedang berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga jasad kita sedang mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Masya Allah. Ada orang-orang soleh yang dalam sakaratul maut malah berdakwah. Beliau merasa, ya, bahwa beliau akan keluar ruh. Ya. Bahkan salah satunya diantaranya Mama Haji Sidik. Mama Haji Sidik, ya, waliullah, itu di Cigonewah, ya, di Mahmud, Mama Haji Sidik. Seorang waliullah, dikumpulkan anak-anaknya ulama semuanya. Begitu dikumpulkan, lalu beliau bicara. Anak-anaknya bertanya kepada ayahnya, Bapak, ada apa mengumpulkan kami semuanya? Kata Mama Haji Sidik, kieu kami teh pang ngumpulkeun maraneh teh, kami teh rek paeh. Ya, soranya nate. Dan ai teras kumaha? Lain kami teh rek wasiat ka maraneh teh sawah nu dianu, tanah nu dianu. Begitu tengah-tengah nyarios kitu, aya salah sawios palaputrana anu can nyarios ka Mama Haji Sidik. Bapak, apan bade paeh Bapak teh? Nah make nyarioskeun sawah. Keun we sawah mah urusan hirup kegeda gitu kan, aya aturanana. Ai heuh saurna teh, saur anjeunna teh lain kieu, kami teh ku ajengan rene, ku amarene ku guruna, eta anjeunna teh murid amarene, ku ajengan rene kami teh dibere ijazah. Lamun sakaratul maut tah ieu doana baca, mau nyeri sakaratul maut ieu baca doana. Nah, ta ayeuna malakal maut geus datang ka kami. Saurna teh, ta ayeuna kami geus dicabut nyawa teh ieu. Tah suku kami itu ditunjuk ku anjeunna teh. Tina inung sampean tugas eueuhan saurna teh. Terus dugika mumuncangan. Tah ceuk ajengan rene doana ieu sok tulis. Atuh narulis sadayana putrana teh. Dibacakan ku anjeunna doa sakaratul maut, di mana ruh geus nepi kana memuncangan. Tuh, terus maju ditunjuk ku anjeunna, tuh tuluy maju kana bitis. Tah, ayeuna geus nepi kana tuur, tah kieu ceuk ajengan rene doana. Tuh, diserat sadayana.
dibacakeun ku anjeunna. Terus nepi kana pingping gitu kan. Tah geus nepi ka dieu tah ayeuna ieu. Tah ieu setiap buku. Tah ieu doana. Tah nepi ka dada. Tah ieu doana. Mulai anjeunna eungap. Ya, di ka dada teh. Ngobrol biasa. Ngajarkeun ilmu. Kepala putrana. Anjeunna lajeng sasauran. Tah engke di mana geus nepi ka dieu roh kami ditunjuk ku kami nepi ka dieu. Tong aya nu ngajak ngomong jeung kami jeung pangeran. Saudara teh kitu. Lajeng teras ditunjuk ku anjeunna eungap tah nepi ka dieu ku anjeunna la ilaha illallah. Langsung keluar rohnya. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol ini, Masya Allah. Itu husnul khotimah yang tingkat tinggi. Bukan cuma beliau mengingat Allah, Masya Allah, beliau sedang mengajarkan ilmu. Terbalik, bukan yang hidup mentalkini beliau, tapi malah beliau yang mengingatkan kepada yang hidup. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan kita ya hidup di atas 3 medan itu, 3 garapan itu, sedang ngaji, mencari ilmu, sedang beramal, banyak beramal, dan juga banyak menyebarkan ilmu. Kalau kita mati pun mudah-mudahan kita sedang berada pada yang 3 ini atau salah satu dari yang 3 ini. Itulah ya husnul khotimah tertinggi. Namun usahanya agar kita mati bisa berada dalam 3 medan ini, maka kita harus sering dan berada di 3 medan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak tahu mati kapan. Kita tidak tahu mati di mana. Tapi kalau kita sering ngaji di sini ikut rutinan, di sini ikut hadir majelis ilmu, di udak-udak guru teh ngaji teh gitu kan. Kan kemungkinan nanti mati sedang ngajinya semakin besar kemungkinannya. Kenapa? Karena hari-harinya banyak ngaji, gitu kan? Lalu juga hari-harinya banyak zikir, hari-harinya banyak wirid Quran, wirid sholawat. Kalau sudah banyak, ini juga bisa besar kemungkinan kapanpun dimanapun kalau roh keluar sedang berzikir. Nah, kalau sering memberikan nasihat kepada yang lain, ya, kepada keluarga, kepada anak, kepada sesama, kalau sudah sering, maka sudah dia sudah meraih lebih besar kemungkinannya dia bisa meninggal dalam keadaan sedang memberikan nasihat kepada yang lain. Nah, maka usahakan, lakukan oleh kita dalam hidup ini. Ya, insya Allah hidup kita akan penuh dengan nilai ibadah dan mati kita akan meraih husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kalimat ini ya menjadi sebab hidayah bagi semuanya. Menjadi rahmat dan keberkahan bagi semuanya, dan menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Siapapun di antara kita yang sakit, semoga melalui majlis yang agung ini, dengan barokah majlis yang agung ini, semoga disembuhkan dari segala penyakitnya. Di antara kita yang bingung dengan berbagai hal yang membingungkan, melalui majelis yang agung ini, dengan keberkahan dari majelis yang agung ini, semoga dicabut semua bingungnya, kesulitannya, diganti dengan kegampangan, ketenangan. Di antara kita yang punya permasalahan, punya hutang, gak bisa bayar, ya, atau banyak hutangnya, sehingga kita bingung, stres, melalui majelis yang agung ini, keberkahan dari majelis yang agung ini, semoga Allah melunasi semua hutang-hutang kita semuanya. Ya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kabul insyaallah kita bertemu kembali dalam MTB yang akan datang. Dan juga besok ya Buya mengundang setelah sholat Jumat, Buya akan mengadakan acara Maulid Akbar di Majelis Ta'lim Asy-Syifa Pangaduan Heubeul. Mulai ba'da sholat Jumat, waktunya hanya sampai jam 5.30 sore hari ya, jadi tidak sampai malam, agar semuanya kompak hadir ya hari ini yang akan datang nih ya, hari Jumat sekarang ya yang akan datang. Semoga semuanya bisa hadir dan mendapatkan keberkahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.